season tanya jawab agar lebih tertib. Yang bertanya mohon untuk mengenalkan nama dan alamat, dan kita batasi, dan ada tambahan pertanyaan dimohon tidak keluar dari tema yang sudah disampaikan. Makasih. Pulau Johari, Kiai. Saya ingin Semarang. Ngapunten menawi pertanyaan kulo receh banget, Kiai. Tadi menarik penjelasan Kiai mengenai sakta fatalistiknya apabila diwasolkan. Misalnya ya. Iya. Saya aja bertanya, kalau diwakafkan sekalian bagaimana? Dan barangkali ada fatalistik berikutnya begitu, Kiai. Yang kedua, saya menyimpulkan bahwa Rosem Usmani itu mengakomodir semua qiraat gitu. Apakah ada qiraat lain? Apakah ada satu qiraat yang memerlukan Rosem yang lain, Ki? Karena pernah saya lihat Quran Rosem Warosh istilahnya kalau nggak salah, yang memang tulisannya berbeda. Bagaimana posisinya terhadap Rosem Usmani? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak maju dikit Pak Yai. Abdul Aziz bin Agil dari Lombok, pusat gempa. Mohon maaf, alhamdulillah. Kiai, sebenarnya saya kalau orang Lombok bilang leger, Kiai. Walaupun sudah janggutan, leger itu grogi, gemeteran gitu. Karena itu tadi diminta kalau dalam ilmu itu tadi efek ekstrim. Ya, kalau saya bertanya kemudian ekstrimnya apa nanti resiko gitu. Tapi relax saja. Iya, relax, alhamdulillah. Tadi yang pertama ya untuk sakta tadi disampaikan kalau tidak dipakai saktanya maka akan dimakna nanti akan ada rancu gitu ya. Pertanyaannya Kiai, di sebagian riwayat, saya tidak membaca selain Hafs an Asim, tapi di sebagian riwayat sampai pernah saya dengar langsung bahwa sakatat di dalam Al-Quran ini juga bisa bisa hilang karena beberapa hal, atau memang karena ada riwayat yang tidak pakai itu sakta sehingga bacaannya waqila marraq kalla barrana ala qulubihim dan seterusnya. Nah itu gimana nanti maknanya itu, tetap dia rancu atau gimana? Itu pertanyaan. Kemudian yang berikutnya di masalah wakaf tadi disampaikan fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sebagian dari mushaf katakan itu ada tanda mim kecil di sebagian cetakan terbitan. Kalau saya pakai dulu Quran yang cetakan Mesir, itu sebagian ada mim kecil di in kuntum mu'minin, in kuntum muqinin, rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, in kuntum wa ma bainahuma ada mim kecil di sebagian cetakan gitu, terbitan. Tapi sebagian yang lain tidak pakai mim kecil, sama seperti laukanu ya'lamun, itu sebagian ada mim kecil sebelumnya gitu. Nah itu yang saya tanyakan itu, kenapa kok di sebagian cetakan itu ada mim kecilnya, sebagian lagi tidak ada gitu. Tanyakan yang nyetak maksudnya. Ya, tanyakan pakarnya. Harusnya tanyakan yang nyetak. Kemudian yang berikutnya di kitab yang bahasa saya tadi kelewatan, mohon maaf, kelewatan beberapa kata karena Kiai pakai bahasa Jawa. Saya pelangak pelongo lihat sana apa ini ya. Jadi sebagian
tadi dicetakan ya di buku atau kitab kiai tadi disebutkan Bismillah sebagai contoh. Bismillah dengan alif, Bismillah tanpa alif, Bismi Rabbika pakai alif. Kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim tanpa alif. Nah, kalau dia ditulis dengan alif kan tidak ada perubahan makna. Nah, ya pertanyaannya apa yang menyebabkan para ini sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mereka menulisnya di sini tanpa alif di Bismillah, terus di Bismi Rabbikal ladzi khalaq pakai alif? Apakah ada sebab-sebab tertentu, mungkin ada sir atau apa? Mohon penjelasan, jazakumullahu khairan. Jangan langkai orang lima ya. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulo saking cabang Banjarnegara Gus. Kulo dereng ngantos rampung maos Al-Muqni. Tapi kulo nyun pirsa. Oh ya. Oh ya. Adakah asar dari perbedaan tulisan itu, baik Rasem Usmani atau Rasem Imla'i al-Istilahi, asar terkait dengan Fistimbatil Ahkam al-Fiqhiyah? Makatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari NTB aja udah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamsuri dari Banyuwangi, Kiai. Mohon maaf, kami mendengarkan dawa-dawa Kiai tadi, ada yang nyaut dan banyak yang tidak nyaut. Karena memang ya orangnya sekecil ini. Akhirnya bertanya begitu. Ini kadang kita tadarus bersama beberapa teman, dan mushaf yang dipakai dari beberapa percetakan, sehingga di sana ada mushaf di suatu kalimat ada tanda wakaf, di punya yang satunya tidak ada tanda wakaf. Yang perlu saya minta ilmunya atau pertanyaannya, bagaimana kalau kita ditanya ini ikut yang mana, yang benar yang mana, begitu? Ada yang tanya? Ada. Sehingga saya ya ikuti aja Quran yang dipakai. Ya ini ya kebodohan saya, maka saya tanya, mohon maaf, mohon penjelasannya biar saya pulang itu puas begitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja ya, ini kan belajar ya. Iki. Ini tadi tanyanya ekstrim apa bisa nego ini? Tadi urutan yang pertama tadi yang masalah apa? Oh, balik. Kami ulangi, kalau ada kesalahan nanti bisa dikoreksi. Dari Mas Johari Tomtawi tadi menanyakan apakah saktah bisa diwakaf sekalian. Jadi begini ya, andai kan kita tidak konsisten mengikuti qiraat atau Asim min riwayati Hafs atau riwayati Hafs, kan kita tahu Asim itu punya murid dua, yang satu Hafs, yang satu Syu'bah. Syu'bah itu agak-agak balelo ke Kisai, masyhur itu. Jadi saya sedikit cerita ya tentang qiraat. Singkat cerita, Syu'bah dan Hafs ini pernah ketemu, gejol-gejolokan itu. Kamu kok bacanya gitu padahal guru kita satu gitu. Akhirnya orang dua ini sepakat tanya, ya imamana Asiman, lima tukru Syu'bah fi qiraati kadza wa tukru Asiman fi qiraati kadza. Kamu membacakan Asim, membacakan Hafs beda dengan yang kamu bacakan Syu'bah, juga sebaliknya. Imam Asim menjawab, aqra'tuka ala ma aqra'ani Utsmanu wa Aliyun, ini terus wa aqra'tuka ala ma aqra'ani Zirin bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud. Tapi sebetulnya sanadnya Asim ke sahabat itu lewat satu orang namanya Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami itu punya guru, di antaranya Zirin bin Hubais, itu terus ke Abdullah bin Mas'ud. Ada yang dia langsung ke Sayyidina Utsman, Ali dan Zaid bin Sabit.
Nah, itu yang jadi kiroahnya Hafiz. Ya sudah itu dulu, ini penting, itu secara riwayat. Kemudian menyangkut sakatat, saktah kalau dijamakan sakatat. Itu di kitab Itqan, di kitab Ibnul Jazari. Semangatnya itu adalah taktek. Taktek itu yang penting kalimat yang rawan salah paham diputus. Nah diputus itu kalau Anda bernafas, ngambil nafas, orang nyebut itu wakaf. Kalau nggak ngambil nafas, itu orang menyebut saktah. Tapi secara makna itu sama. Sehingga sebetulnya andai kan kita tidak mutaqayyid, tidak terikat bimadhabin muayyanin, itu gak masalah sama sekali. Entah itu kita milih wakaf atau sakta. Yang penting kalimat itu tidak menjadi satu satuan sing rawan salah makna atau salah. Nah, kemudian kalau ada ulama yang mengatakan, udah ada gitu-gituan, gak sakta, gak saktaan, gak wakaf-wakafan, semuanya gak wajib. Itu ulama agak frustasi gitu. Artinya gini, andai kan sampean kenal ulama jenis itu tuh kira-kira ya kayak saya dibanding Pak Aang gitu. Jadi tidak kelasnya sebetulnya. Jadi jangan kira kalau semua ulama itu keren. Ya tidak semuanya. Misalnya masa Fathul Mu'in kok bantai Imam Syafi'i, kan tidak sopan, kan tidak kelasnya. Ya kira-kira kalau Fathul Mu'in ya musuhnya ya yang ngarang Fathul Jawad gitu. Kalau Nawawi ya musuhnya Rafi'i kan gitu. Imam Syafi'i musuhnya Imam Malik, kan butuh level. Khilaf itu kan ya butuh level. Kenapa saya bilang demikian? Karena dalam kaidah wakaf dan wasol itu luar biasa menolong makna. Jadi sampai tidak bisa misalnya mengikuti ulama yang mengatakan walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghairu ma lahu sabab. Sebetulnya ulama tetap mengatakan ghairu ma lahu sabab. Artinya sekali ada sebab maka potensi wakaf itu bisa haram, bisa wajib. Coba misalnya bayangkan kalau Anda jadi malaikat hamalatul arsy. Kemudian ada orang baca wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsy. Waktu malaikat jadarani ashabun nar kira-kira. Karena kalau dibaca langsung alladzina itu jadi badal dari ashabun nar. Jadi saya itu termasuk orang yang betul-betul enggak suka sama orang yang bilang wakaf dan wasal itu tidak ada yang wajib. Itu kalau masih hidup tak labrak, tak tuntut. Karena memang nggak mungkin, mau tidak mau nggak mungkin kan kita misalnya ngaji aku itu sampai Allah kalau ladina qalu terus wakaf bariku ujuk-ujuk innallaha faqir. Itu yang dengar di pojok sana, wih, ada informasi baru toh dari Quran kalau innallaha faqir itu kan kacau. Jadi menurut saya, jadi pendapat-pendapat Nyun Sewu meskipun itu dari ulama, biasanya ulama kan punya tradisi pengarang kitab. Pendapat A disebutkan pertama, pendapat B kedua, terus baru waqala ba'duhum tidak ada wakaf fasal yang wajib. Nah ini sudah ya kira-kira nggak lolos verifikasi KPU lah kira-kira gitu. Jadi sudah tidak kompetitor gitu. Terus kedua begini, saya punya kitab namanya Al-Jauharul Mausun fi Qiraati Qalun. Itu karangannya Habib Hasan bin Hadi Asgaf. Menurut saya itu karangan terbaik dalam bab wakaf selain tentu karangan-karangan Ibnu Jazari. Itu beliau saking kagumnya sama wakaf sampai bilang gini, dia punya riwayat sampai Ibnu Abbas, siapa yang hafal 6 wakaf maka dakhalal jannah. Itu cukup 6 wakaf. Itu dijamin dakhalal jannah. Padahal saya hafal sudah ngelangkai 20. Jadi sudah susuk lah, sudah. Ya, sudah bisa dinego nanti bisa dan beliau nyontohkan itu unik. Ini coba didengerin. Umumnya kiai atau mubalek kalau cerita itu kan Zulaikha itu cantik ya, kita sepakat ya, Zulaikha itu cantik setengah baya, menggoda lah gitu kira-kira. Cantik setengah baya menggoda. Yusuf itu ganteng perjaka serumah. Hari pertama mungkin iman, kedua iman, hari ketiga Imron. Bukan Imron kata. Singkat cerita itu Zulaikha itu ngebet sekali ingin merasakan Yusuf karena Yusuf itu ganteng. Konon Zulaikha itu cantik setengah baya, suaminya itu impoten, konon katanya. Nggak pernah ngecek tapi orang-orang ngomong begitu. Iya, mubalik biasanya itu kan ngomong gitu. Nggak tahu Israiliyat apa enggak. Tapi kalau itu jadi rezekinya mubalik ya monggo lah.
Itu kan sudah jadi rezekinya Pak. Coba lagi semoga lah, saya ikhlas. Yang benar tidak seperti itu. Terus mereka bilang gini, Yusuf karena manusia ya tetap gereng gitu. Sampai Yusuf yang Nabi itu diartikan gereng. Gereng itu ya agak Imron gitu. Kata tadi kayak Imron tadi. Ya tadi kata apa ini kata. Ini provokator ya tadi. Nah kata Habib Hasan bin Abdul Hadi Assegaf, sebetulnya Nabi itu maksum dan Yusuf nggak pernah seperti itu. Jadi kalau dibaca secara benar bin walaqad hammat bi. Coba secara nahwu. Yang ditaukiti dengan la itu juga ditaukid. La pendek ya, bukan dengan tanpa alif ya. La fi khusrin gitu. La kan ditaukid. Qad juga ditaukid jelas. Walaqad hammat bi. Zulaikha bener-bener ngebet. Sudah setengah baya, cantik, gak pernah dikumpuli suaminya, ketemu cang ganteng serumah. Itu ngebet banget. Titik waqaf. Terus wahamma biha laula arroa burhana rabbi. Yusuf pun mau begitu, tapi tanpa taukid, tanpa qad, tanpa lam. Yusuf pun mau begitu laula arroa burhana rabbi. Yusuf pun mau begitu kalau saja tidak melihat burhana rabbi. Dalam tafsir diterangkan burhana rabbi itu ya kira-kira Yusuf sudah mau agak gereng, bapaknya datang karena bapaknya Nabi Yakub datang ditewabuk kira-kira bocah anak Nabi ngono. Sembrono kira-kira gitu. Cara ning Jawa Gus kurang ajar gitu. Gus kok demenan itu kan kayak gitu. Gus apa itu kira-kira gitu. Ketua Partai Islam kok korupsi apa itu kira-kira. Artinya gini. Laula itu dalam bahasa nahwu kan limtina isein liwujudi sein. Jadi kalau dikatakan laula zaitun la akramtuka, kalau saja tidak ada Zaid di sisi kamu pasti saya menghormati kamu. Artinya apa? Berhubung ada Zaid di situ saya tidak jadi menghormati kamu. Jelas ya? Jadi misalnya ada sentimen kamu dengan Zaid, terus Zaid di situ, terus ada orang bilang laula zaitun la akramtuka. Andai kan tidak ada Zaid maka saya memuliakan kamu. Sekarang kalau ada Zaid di situ jadi memuliakan kamu enggak? Enggak. Berarti mereka Yusuf itu hama andai kan tidak ro'a burhana rabbi. Faktanya Yusuf ro'a burhana rabbi. Jadi hama enggak? Enggak. Sehingga sebetulnya enggak perlu ditakwil seperti di kitab-kitab tentang Nabi Yusuf. Kalau wakafnya benar maka Yusuf ini sudah enggak tersangka karena dia enggak jadi hama karena dia ro'a burhana rabbi. Coba kalau wakafnya benar, walaqad hammat bi waqaf, terus wahamma biha laula arroa burhana rabbi. Nah bukti bahwa teori ini benar terusannya apa ayat? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah kata Allah, saya menyelamatkan Yusuf dari keburukan dan potensi berzina. Nah tapi kalau kamu tidak wakaf maka gerengnya Zulaikha sama dengan gerengnya Yusuf, sehingga terjemahnya Zulaikha ya gereng dan Yusuf juga gereng. Nah ini kan menyamakan Nabi dengan Zulaikha. Jadi kalau wakaf salah ini masalah. Jika kalau ada ulama bilang wakaf wasol ora penting, pokoknya nggak diwoco, yaitu ulama amatir. Maksudnya tidak kelasnya sama ulama-ulama yang tahu faedahnya wakaf dan apa wasol. Itu maksud saya seperti itu. Jadi ini bukan bully, bukan apa, biasa saja, ini memang ilmu ya. Jadi terus kedua tadi yang harus wakaf annahum ashabun. Nah, terus kayak inna woha la yastahi. Bayangkan misalnya ada orang wakaf inna woha la yastahi terus wakaf. Terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Kayak apa kriminalnya kita? Loh karuan cah cilik, wong maklumi cah cilik. Ini guru piro hati. Wes lulus tasel. Lulus tasel. Provokator kalau itu terusannya provokator. Jadi ini rileks saja, ilmu itu ya diamati, dirasakan. Makanya saya nerangkan rileks. Kalau setuju ya boleh, ndak ya agak kurang ajar lah, ini ilmu kok ditentang gitu kan. Karena ini ada kitabnya saya baca. Jadi saya baca wakaf itu berkali-kali. Saya sering baca kitab khusus wakaf. Saya punya kitab An-Nasr fi Qira'atil Ashr karangannya Ibnu Jazari. Itu jan bab wakaf wasol. Karena setelah wabak tajwidi kalil hurufi la budamim ma'rifatil
Wuqufi. Bahkan ketika Sayyidina Ali ditanya ma huwa tajwid, qol ma'rifatul wuquf wal wasl, mengenali wakaf dan wasl. Terus ketiga begini, ini penting sekali. Wakaf itu juga harus kita katakan dalam bab iltifat. Iltifat itu peralihan satu tema. Yang pertama misalnya siwat ghaib, kemudian jadi mukhotob. Itu juga harus wakaf menurut saya. Karena kalau nggak gitu rusak. Kecuali kita ditolong oleh tafsir Jalalain atau tafsir-tafsir yang lain. Misalnya begini, ini contoh yang terkenal, kamu pasti hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepakat ya bahwa alhamdulillahirabbil yang ngendikan Allah, Ar-Rahmanir-Rahim yang ngendikan Allah. Tapi ketika iyyaka na'budu adalah qaulullah sing tarbiyatan linabi atau qaulullah sing takdiban linabi. Makanya kata Imam Suyuti, sama lihat nanti kalau pulang langsung lihat di tafsir Jalalain itu di semua tafsir. Wa yuqaddaru qablahu qulu. Karena nggak mungkin kan misalnya Allah yang ngendikan kemudian Allah ngendikan itu dengan kalimat yang sama kepada Nabi. Iya karena butuh. Kalau Allah yang ngendikan berarti kepadamu aku menyembah. Lu Quran kan dawuh Allah. Sing didhawuhi Nabi berarti Allah dawuh. Iya karena butuh. Kebayang nggak? Nggak kebayang kan? Allah dawuh gitu ke Nabi iya karena butuh. Berarti saya menyembah kamu. Kecuali ditakdirkan sebelum itu ada kulu. Gini loh Mat, di antara ajaranku adalah katakan iya karena butuh. Maka menurut saya semua penerjemah sebelum kata iya karena butuh harus nambahi katakan Muhammad iya karena butuh. Karena itu bukan kalimat dari Allah untuk Nabi, tapi ya benar tetap dawuh pangeran. Tentu semua Quran dawuh. Itu dawuh pangeran marahi Nabi nih. Orang kok dawuh pangeran menghitopi Nabi. Paham ya? Jelas ya? Sehingga di tafsir-tafsir bilang iya karena butuh sebelumnya dikasih kalimat apa? Kulu. Ini penting sekali. Jadi, nah, kenapa ditafsirkan kulu? Karena di banyak ayat juga lafadz kulu diucapkan. Kul huwallahu ahad. Kul ya ayyuhal kafirun. Kulu amanna. Karena apa? Quran itu ya kalamullah, tapi juga tarbiyatullah, takdibullah, tasyri'ullah. Itu ibarat saya ngomong ke anak saya, Cung, iku yo, engko nak apa, Cung, kamu nanti kalau ketemu ibu bilang begini. Ya sudah, itu ya satu kalimat yang perlu diceritakan anak saya. Tapi bukan dari saya, biar kalimat itu keluar dari anak saya. Misalnya saya bilang, Cung, anakku kalau ketemu ibu bilang, Ibu, saya hormat sama kamu karena kamu ibu saya. Terus anak saya bilang gini, Bu, kata bapak, kamu itu ibunya. Loh, yang keliru. Istri saya ya ada ibu saya. Paham ya? Paham, kira-kira seperti itu. Jadi ya karena butuh Allah itu kira-kira bilang, Muhammad kalau sholat bilang ya karena butuh ya. Berarti posisi dari Nabi ke Allah. Meskipun kalimat ini ya kalamullah karena ajaran Allah, paham ya? Itu yang bisa menolong apa? Ya wakaf ya, apa? Wakaf. Jadi dengan wakaf itu orang bisa jeda. Jadi setelah nyifati Allah yang bisifatin saniyah, bisifatin rofiat, bisifatin kamilat, terus kita kangen sama Allah. Terus iya kan apa? Ihdinas siratal yang mustaqim ya seperti itu. Qulu ihdinas siratal mustaqim. Masa Allah bilang ke kamu ihdinas siratal mustaqim. Masa Allah minta hidayat kepada kamu, kan tidak mungkin. Tapi tentu itu juga dawuh Allah sebagai piwulangan cara Jawa, sebagai pelajaran. Ya kira-kira seperti itu. Saya bilang ke anak saya, Jong bilang ke ibu kamu, ibu saya hormat kamu, cinta kamu karena kamu ibu saya. Kan nggak bisa terus anak saya menganggap itu satu hikayah. Bu, saya cinta kamu kata bapak, kamu ibunya. Kacau nggak kalau diganti gitu? Kacau nggak? Oh kacau sekali. Tolong apa? Ya wakaf ya, apa? Wakaf. Jadi dengan wakaf itu orang bisa jeda. Jadi setelah nyifati Allah yang bisifatin saniyah, bisifatin rofiat, bisifatin kamilat, terus kita kangen sama Allah. Terus iya kan apa? Ihdinas siratal yang mustaqim ya seperti itu. Qulu ihdinas siratal mustaqim. Masa Allah bilang ke kamu ihdinas siratal mustaqim. Masa Allah minta hidayat kepada kamu, kan tidak mungkin. Tapi tentu itu juga dawuh Allah sebagai piwulangan cara Jawa, sebagai pelajaran.
Jarang. Ya kira-kira seperti itu. Saya bilang ke anak saya, Jong bilang ke ibu kamu, ibu saya hormat kamu, cinta kamu karena kamu ibu saya. Kan nggak bisa terus anak saya menganggap itu satu hikayah. Bu, saya cinta kamu kata bapak, kamu ibunya. Kacau gak kalau diganti gitu? Kacau gak? Kacau sekali. Terus berikutnya, ya kalau Quran waros itu riwayatnya sudah mutoribah. Kalau rosemnya itu yang tidak mutoribah ada sanad musalsal ya rosem usmani itu. Sehingga dalam kaidah kiroah masyhuroh atau kiroah yang makbulah adalah kiroah sing wafaqat ahadal masohib al usma niyah. Jadi memang di antara syarat kiroah tidak syadzah adalah apa? Mencocoki salah satu al masohib al usma niyah. Kita tahu Utsman punya mushaf itu sekitar 6. Ya, 6 itu Madinah 2, ya, Madinah yang mushaful imam dipegang Utsman sendiri, dan mushaful madani al-am berarti 2 ya, Mekah 1 ya, berarti berapa sudah? 3, Kufah 1, 4, Syam 1, 5. Nah gila itu ada mengatakan mushaful Bahrain, tapi kayaknya ada benar itu karena nggak ada bukti, jadi ada korek penerus. Biasanya kalau ada mushaf kan ada korek penerus. Kita tahu di Mekah ada Ibnu Katsir, paham ya? Di Kufah ada 3 malah. Berapa? 3. Yang Kufah berapa? 3 kan? Asim, Hamzah, Isai. Di Syam kita tahu ada Abu Amrin dan Ibnu Amir. Ya, sementara yang lain-lain nggak ada. Itu bukti kalau mushaf ya kira-kira 5 itu. Nah perbedaan yang nggak bisa disatukan adalah misalnya kiroah wawaso dengan wa'auso. Kan jelas ada pertambahan huruf. Kiroah tajri tahtahal anhar yang di juz 10 ya, kita yang tanpa min itu. Di kiroah yang lain tetap min tahtihal anhar, tapi itu nggak banyak lah contoh-contoh seperti itu. Jadi saya pikir ya tetap kaidahnya itu tetap pakai rosem apa? Usmani. Rosem Usmani seperti yang di kitab saya Hifdzuna lihadzal mushafid. Makanya saya tidak bilang lihadzal Quran, karena kalau sudah rosem itu kaitannya baik mushaf bukan dengan Quran, karena ini tulisan tuh bukan bacaan. Ya bacaan. So. Ya saya tadi masalah saktah gitu ya, saya mohon khilaf ulama yang mengatakan saktah wakaf semuanya tidak wajib itu bukan khilaf yang banding dengan yang mengatakan penting. Ibarat khilaf itu gak level. Kira-kira presiden Musa RT gitu. Jadi memang khilaf itu udah apa? Udah level. Kan ada kaidahnya khilaf. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafal ladzi khaddu minan nadhari. Tidak semua perbedaan ulama bisa dianggap toleran. Kecuali perbedaan sing level. Misalnya gini, dalam nikah syarat sahnya pakai apa? Wali dan 2 saksi. Meskipun Mu'in cerita, ada kaulnya Dawud Al-Bahiri nikah tanpa wali. Ada enggak yang mengesahkan pendapat Dawud Al-Bahiri? Ada enggak? Enggak ada, karena khilaf ini dianggap tidak level, tidak apa? Tidak level. Makanya wadal khilaf matrukun di siddati itu ini khilaf ditinggalkan saja karena benar-benar apa? Benar-benar apa? Doif, nggak level. Jadi menurut saya kita tahu secara dialek keseharian saja wakaf itu penting sekali. Misalnya saya bilang gini, Cong nak tuku sate ya, Cong kalau kamu beli sate jangan di Semarang, Jeddah. Terus saya bilang di Sragen, saya ulang lagi, Cong kalau beli sate jangan di Semarang, Jeddah, di Demak. Mesti maknanya itu jangan di Semarang tapi di Demak. Tapi kalau langsung, Cong jangan beli sate di Semarang, di Demak, di Sragen, semuanya dilarang nggak? Dilarang. Tapi kalau ada jeda, itu sempat orang berpikir ini kalau jangan beli sate di Semarang, jeda di Demak. Maksudnya apa? Tapi di Demak saja. Di Demak saja. Jadi secara rasa itu tidak mungkin lah, kita tidak menggunakan sarana saktah dan wakaf itu tidak mungkin untuk jadi walam yaj'allahu iwajan. Nah, iwajan itu gimana sih? Sudahlah, jadi kita ikut saja sama ulama-ulama yang mutabar, dan itu kebetulan kita pun ngikuti ulama hafiz yang memang pakai sakta. Kalau imam kita saja mengharuskan sakta pasti karena ada makna hikmah keharusan sakta. Kenapa kita membayangkan tanpa sakta? Ini kan murid balil. Ya sepakat ya? Sepakat. Ya anut waliul amri tadi. Terus berikutnya. Oh kalau yang mem-mem kecil sebagian cetakan ada, sebagian enggak, tentu yang jawab yang nyetak itu, tidak saya itu.
Tapi kalau contohnya yang tadi laukanu ya'lamun in kuntum mu'minin memang sama-sama wakaf jaiz. Jadi potensinya itu memang potensi apa ya? Yang nggak penting lah intinya, nggak penting lah, nggak prinsip-prinsip amat. Cuma dugaan saya yang nulis meme ini tadi penanya dari NTB apa dia? Begini namanya itu gini Pak Abdul Aziz, potensinya begini, yang nulis meme, yang fanatik nulis meme potensinya itu kira-kira itu orangnya ahli nahwu apa? Ahli nahwu kan begini misalnya wa 'ala Allahi fatawakkalu misalnya in kuntum mu'minin misalnya. Kan potensinya begini, itu kan ada syarat ada jawab. Berhubung in kuntum mu'minin itu punya jawab yang dibuang, maka harus diberi wakaf supaya wa 'ala Allahi fatawakkalu, kepada Allah kamu harus tawakal. Titik sudah. Nah, in kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul mukmin ya memang seharusnya harus takwa kepada Allah. Nah, berhubung in kuntum itu tidak punya jawab di depan, maka dipotong dengan apa? Wakaf. Dengan wakaf. Kira-kira begitu cara berpikir. Nah, ada yang berpikir dibalik. Berhubung in kuntum mu'minin itu meskipun punya jawab, tapi jawab yang disarikan dari wa 'ala Allahi fatawakkalu. Berhubung jawabnya adalah disarikan dari wa 'ala Allahi fatawakkalu, ini menjadi satu satuan kalimat, maka nggak perlu dikasih tanda Wakaf. Paham Mas Abdul Aziz? Nah kira-kira gitu logika apa? Yang setuju wakaf sama yang enggak gitu. Jadi cara berpikir seperti itu. Tapi itu tentu enggak jenis wakaf wajib maupun wakaf apa? Haram. Tapi yang wakaf haram wajib ya seperti tadi. Laqad sami Allahu qala alladziina qalu wakaf. Tahu-tahu di speaker banter. Inna Allah fakir. Jadi menurut saya kok ada ulama bilang wakaf dan wasol itu semuanya jaiz. Itu wah bahaya betul menurut saya, itu gak kebayang lah, tetap harus ada yang wajib, harus ada yang haram. Kalau kita toleransi ya karena anak-anak itu. Karena apa? Kalau anak-anak kan sudah aman kan. Tahu-tahu ada suara anak kecil inna huwa fakir, orang kan geju semua. Tapi kalimat masjid guru qiraati kan siapa itu yang ngelantik mesti kan gitu. Ada yang ngelantik barang iki. Oh, sing ngelantik kena juga ini. Terus berikutnya dalam apa? Oh, yang bismillah itu. Kalau bismillah itu semua ulama sepakat ya, kalau bismillah itu gak ditulis alif di kasrotil istimal karena banyaknya digunakan. Kemudian yang bismi rabbika itu karena jarang tetap pakai alif, jadi ismun gitu. Tapi begini Pak Aziz, ada yang mengatakan bismillah itu atas nama keluhuran Allah, memang dari mati sama yasmu semuan itu. Sama yasmu semuan, kemudian ada taknya yang dibuang. Jadi bismillah dengan keagungan Allah, sehingga ada ulama yang menduga memang tidak dari kata ismun tapi dari kata simah. Itu yang bisa saya jelaskan. Makanya apa? Jadi tentu yang mengatakan dari ismun, alifnya dibuang di kasrotil apa? Istimal sering digunakan. Tapi kalau mengatakan dari simah ya memang dari awal nggak ada alif. Itu jelas, itu di MUN ada, di beberapa kitab. Saya kebetulan jenis ingatan, jadi masih ingat betul itu, masih itu. Nanti bisa dicari di MUN. Ngapal MUN bos? Apalnya hadis. Apal hadis Sahih Muslim. Pertanyaannya, adakah asar Fathul-Mu'in wakaf dengan istimbat? Apalnya wakaf. Oh ya, tidak wakaf ya, semua bacaan. Oh ya, itu betul. Jadi Pak Syafi'i tadi betul itu. Semua proses bacaan qiraah itu punya efek di istimbat fikih, itu pasti. Karena Imam Syafi'i itu pengagum lughat. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah, itu karangan Imam Syafi'i asli yang sudah kaul jadid. Dan saya sampai sekarang baca kitab itu. Saya 2 kali khatam, kemudian mengajarkan ke anak-anak yang sudah bisa baca kitab. Saya cerita gini bukan dalam konteks sombong. Memang syaratnya ulama itu harus sering baca dan masih baca. Jadi ibarat pemain nasional Inggris, yang jadi pemain nasional harus masih aktif di liga, nggak boleh sudah pensiun diambil jadi pemain, pasti sikile wis kaku. Ada ulama wis kedonya wis politikus, mbok dadekno narasumber, oh mbulet terus. Iya. Anak otaknya sudah kemana-mana ya Pak. Saking kemana-mananya mungkin nganggep forum ilmiah gini tidak penting, karena nggak ngasilkan apa? Duit. Ya kamu tuh yang ngomong dari saya. Saya itu sampai sekarang masih belajar ya tentang itu. Jadi
sah lah, jadi masih jadi pemain itu masih sah karena saya masih mutolaah. Karena memang itu aturan ya, aturan ilmu. Begini, Imam Syafi'i itu pengagum lugat. Saya beri sekian contoh supaya jenengan familiar dengan cara ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang kalau orang tayamum di suatu tempat, dia sedang pergi gitu, syaratnya harus mencari-cari air. Kalau dia di tempat tinggi, nyari-nyari air di tempat bawah. Kalau di bawah, mencoba nyari-nyari air di tempat atas yang tinggi. Ketika ditanya, hal fi dzalika min dalilin atau hal fi dzalika min ayatin, apa itu ada ayatnya kok sampai mensyaratkan tolabul ma, mencari-cari air? Saya Imam Syafi'i iya katanya. Naam. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak menemukan air. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Oh, itu fasih sekali. Allah akan bilang, kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Oh, itu fasih sekali. Ya, Allah akan dawuh falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana istilah tidak menemukan itu mencari dulu apa enggak? Mencari dulu baru berkesimpulan tidak menemukan. Kalau tidak pernah nyari namanya tidak tahu, lam ya'rif. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Pernah suatu saat Imam Syafi'i berfatwa tentang hajinya makdum. Meskipun ini nggak laku di Indonesia, tapi ini saya fatwakan secara terbuka. Sebetulnya kaji niabah itu ada dua. Ada niabah anil mayyit, itu umum di Indonesia ya, disebut kaji apa? Amanah ya. Sebetulnya ada lagi niyabah anil ma'dum, dan itu mujma' alaih di karangan ulama. Ada orang tua sudah stroke, sudah sepuh sekali, dia masih hidup, boleh nggak dihajikan sama anak turunnya? Boleh kan sebetulnya, tidak usah nunggu apa? Mati, namanya niyabah anil ma'dum. Itu Imam Syafi'i ditanya, apa ada dalilnya? Ya dalilnya man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu haji wajib haji. Terus beliau bilang gini, wal istita'atu durbani, durbun binafsi wa durbun biwairihi. Jadi istita'ah itu ada dua, dia mampu haji melakukan sendiri atau melakukan dengan orang lain. Saya masih hafal takbirnya. Wa ma'rufun fi lisanil Arab. Sungguh sangat ma'ruf, dikenal fi lisanil Arab. Misalnya ada orang mengatakan gini, ada orang tua, misalnya gini, Mas Angin sudah tua, sudah tekenan, tapi kaya raya. Terus dia bilang gini, saya, Cong, ana astatiu an abniya daroka, saya mampu membangun rumahmu. Itu apa orang tua tadi ngangkati botol sendiri, ngangkati semen sendiri? Apa karena nyuruh orang? Nyuruh orang. Dia dianggap mampu apa tidak mampu? Mampu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, makdub yang kaya raya, dia tidak bisa haji dengan dirinya, tapi bisa nyuruh orang niabah. Itu menurut Imam Syafi'i juga kategori mustati. Itu satu, secara lughat dia, secara lughat katakan mustati. Dua, beliau berdasar riwayat hadis, ada imro'atun min khus'am datangi Rasulullah, dan beliau perempuan tadi bilang, ya Rasulullah, inna faridatullah apa adrokat abi syekhon kabiron la yastati'u ayyasbuta ala rakhilah afa ahujju anhu. Ya Rasulullah, ketika ada wajib haji, perintah itu, bapak saya sudah tua sekali, kalau naik kendaraan susah sekali, apa perlu saya hajikan? Ini masih hidup loh. Terus kata Nabi, aro'aiti laukana ala abiki dainun faqadaitihi. Ya, ana fa'ahudalik, andai kan bapak kamu punya hutang, kemudian kamu yang bayar, apa cukup itu? Ya tentu cukup ya Rasulullah. Wa kadzalika al-hajju, seperti wa ahqqu bil qada. Begitu juga utang Allah haji, kalau ada yang melakukan juga cukup. Tapi Imam Syafi'i apa? Beliau istidlal pakai lughat, mustati, orang yang mampu. Orang yang kuat kekar bangun rumah dikatakan mustati, orang yang lumpuh tapi membiayai juga dikatakan mustati. Sehingga ada niabah itu bisa anil mayyit, bisa anil ma'dum. Cari di muhadzab, di hampir di semua kitab. Itu mesti ada takbir wal istita'atu durbani, durbun binafsi wa durbun bi ghairi. Yang bi ghairi contohnya dua, niabah anil mayyit dan niabah anil ma'dum. Kemudian kalau efek qiraah, nah ini kembali ke Imam Syafi'i tadi. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Ya, naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Mulamasah itu dulu kalau pakaian kadung kamu pegang harus kamu beli. Wal lamsu al jassu bil yad. Yang namanya lamsu itu memegang dengan tangan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan termasuk yang membatalkan wudu adalah aula mastumun nisa, sekedar megang, nyentuh gitu. Tapi Ibnu Abbas berpendapat lamisa itu maknanya masa.
Allah itu tabu mengatakan hubungan intim sehingga dibahasakan menyentuh. Tapi yang dimaksud Allah itu Jima. jima. Jadi kalau sekedar nyentuh tidak batal. Nah biasanya itu di Indonesia misalnya ada sebagian ormas yang kalau nyentuh istrinya bilang tidak batal. Itu juga ada bidah-bidah amat, itu ya ada ulamanya. Paham ya? Kalau orang itu agak nakalan gini, kalau di Indonesia ikhtiyat, kalau pegang perempuan wudu, tapi khusus bab kaji diskon. Karena nggak mungkin tawaf kok nggak nyentuh perempuan. Jadi pas haji intikal apa? Imam. Intikal imamnya kan, masyhur kan? Ayo kalau sampean tawaf, siapa yang berani nggak nyentuh perempuan? Nggak mungkin kan? Musa sudah khusyuk aja tahu-tahu digandeng perempuan. Ya karena tahu-tahu. Jadi ada orang Medan kira saya itu suaminya, tahu-tahu digandeng. Aduh repot. Ya untungnya ada pati cantik jadi aman. Itu semua guru-guru kita kalau fatwa bab haji ayo kesentuh perempuan udah bilang batal enggak? Jawab saja. Enggak kan? Itu madzhab Syafi'i apa enggak? Enggak. Nah itu gara-gara takbirnya aula mastumun nisa itu. Nah, ada yang baca aula mastumun nisa. Nah, ini kan tentu secara kaidah sorof. Kalau lama sayulami sumula masatan pasti dari dua belah pihak karena ini mustarokah. Tapi kalau lamisa lamasa artinya satu pihak. Jika ada yang berpikir gini, Allah itu hanya ngomentari kalau kalian memegang perempuan. Jadi misalnya begini, saya bilang gini ke Mas Aan, kamu haram mencium perempuan. Kira-kira yang haram yang mencium apa yang dicium? Kira-kira? Yang mencium. Yang mencium karena dia subjek. Kalau yang dicium tidak dosa kecuali merasakan tapi tidak tahu lah. Tidak misalnya gini. Jangan contohnya nyium ya. Kamu nggak boleh naboi orang, memukuli orang. Yang haram yang mukuli apa yang dipukuli? Memukul. Yang memukul subjek kan? Objek itu kan korban, kena haram nggak? Nggak. Sehingga berpikirnya gini. Aula mastumun nisa. Yang batal ya lamisnya, pemegangnya, subjek, bukan objek. Makanya sebagian kiai kalau kamu tawaf tetap madzhab Syafi'i, yang penting kamu posisi objek, tidak subjek. Ya, karena Allah hanya menghukumi aula mastumun nisa, artinya menghukumi tentang kamu. Ayatnya kan tentang kamu kan? Lihat toh. Falam tajidu ma'an auja hadum minal ghaiti fa aula mastumun. Semuanya kan tentang kamu. Itu bakas nisa apa bakas kamu? Kamu kan sebagai ya kan? Berhubung nisa ini objek, maka ada mengatakan bintiko diwudu ilamis dunal malmus, yang batal yang subjeknya bukan yang tersentuh. Jadi tetap itu punya akibat. Jadi begitu juga menyangkut mandi junub atau mandi dari haid. Misalnya yas'alunaka 'anil mahid, terus wasallu qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil wala taqrabuhunna hatta yatahhurna. Ada qiraah yang baca hatta yatahhar. Jadi ora yatahhurna tapi yatahhar. Dan perempuan yang sedang haid jangan kamu ajak hubungan intim kecuali setelah suci. Setelah suci itu maknanya ingkita udam apa ingkita udam plus mandi? Plus mandi Karena toharoh bin nisbat lil haid adalah ingkita udam ma'al ghusl. Dan itu tertopang qiraah hatta yatahhar, sehingga perempuan benar-benar bersuci. Tapi kalau hatta itu kan sekedar dia suci. Ya, jadi ya tapi itu kan ini kan ya lucu-lucunan fikih saja. Artinya ya ben sawangane wong qiraati iso fikih itu ya. Sebetulnya saya itu ini kan di luar konteks ya, tapi ya nggak apa-apa lah, ilmu kita bicarakan, semua ilmu insya Allah barokah ya, semua ilmu insya Allah barokah. Jadi kalau sampean tanya efek qiraah dalam istimbatul ahkam tentu. Bahkan saran saya, bahkan qiraah syadzah pun punya kontribusi makna. Padahal itu qiraah yang divonis apa? Syadzah. Misalnya wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling itu dipotong dua tangannya. Padahal tidak pernah ada zaman Nabi maling dipotong dua tangannya langsung. Yang dipotong adalah kanannya dulu, itu aja minalku dari pergel tangan. Kenapa itu bisa? Karena ada qiraah syadzah faqta'u aymanahuma, maka potonglah yang sisi kanan. Meskipun aymanahuma divonis qiraah syadzah, tapi menopang
makna. Makanya di kitab-kitab usulul ilm, usulul tafsir dijelaskan qiraah syadzah itu la yuqra'u biha, tidak boleh dipakai, tapi boleh dipakai penopang makna. Bagaimanapun itu riwayat. Ya saya kira demikian, mohon maaf terus ini mungkin tidak mungkin khatam, tapi kalau mau dipelajari monggo. Karena saya itu hanya membantu menjadwal, kemudian takbir orisinilnya di kitab apa Al-Muqni. Al-Muqni itu dikarang oleh Abu Amrin Ad-Dani, gurunya Sulaiman bin Najah. Jadi saya pikir kitab itu luar biasa. Setidaknya kita familiar lah bahwa memang dari awal antara standar Rasul Utsmani dengan Al-Qawaid Al-Muhdasah, di situ saya bahasakan apa Al-Qawaid Al-Muhdasah, satu kaidah yang diperbarui. Kenapa kita ikut Rasul Utsmani? Karena Qawaid Muhdasah itu ya bikinan orang Spanyol. Ibnu Malik itu orang Spanyol, orang Andalusia. Jadi mau tidak mau dia itu harus tahu pola bahasa Arab, kemudian dia bikin random pola. Andaikan dia orang Arab mungkin tidak pola seperti itu. Saya beri contoh gini, jangan tidak usah tersinggung yang ngaji-ngaji nahwu. Andaikan ada kalimat gini, doroba zaidun amron. Coba diterjemah apa? Zaid memukul Amar. Terus kita erok. Zaidun fa'ilun wa amron maf'ulun. Terus tanyakan sama Abu Bakar atau Sayyidina Umar. Kira-kira jam yo wis suwe le cung nak zaidun ku fa'il, amron ku maf'ul bih. Ya wis doroba zaidun amron kan Zaid memukul Amar. Tentu Zaid namanya pelaku pemukulan, amron objek. Nah, itu oleh nahwu disebut zaidun itu fa'il, amron. Tapi orang Arab ya tidak perlu ngomong gitu. Makanya Abu Bakar tidak pernah ngerok doroba zaidun amron. Paham? Nah, intinya gini. Intinya gini, kalau ada tulisan Quran kok beda dengan tulisan nahwu, ya menangkan Quran. Nahwu dengan Quran itu dulu Quran. Nahwu itu dikarang oleh non-Arab, menganalisis pola-pola kalam Allah Arab. Paham? Di antaranya tentu Quran. Makanya kalau orang Arab zaman Nabi itu nyuruh saya, kalau doakan mayit perempuan pun sering oh maghfir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Jangan kira orang Arab tidak tahu nahwu. Wah ini kiai tidak mati alim. Perempuan kok hahu. Ada orang yang tidak mati alim karena talqinnya itu hu dan ha. Allah maghfir lahu wa'afihi ha. Dia korban baca majmu' itu, majmu' doa. Kan Allah marhamhu dalam kurung. Ya garis miring ya. Garis miring. Akhirnya baca Allah marhamhu wa'afihi ha. Sebetulnya kalau ulama-ulama dulu biasa di kitab Bajuri diterangkan, walau qala lil unsa, mayit perempuan bilang hu juga boleh bi iradati syakhsi awil mayyit fa inna syakhsa yasmalu dzakar wal unsa. Jadi bisa au maghfir lahu ay hadza syakhsa wa syakhsu ya'ummu imma yakuna dzakaran aw unsa. Sehingga kenapa di Quran semuanya pakai dhamir mudzakkar, karena itu enggak masalah. Coba lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, masa terus ibu-ibu protes Allah lil muttaqin terus nanti repot. Alladzina amanu ganti-ganti Allah amanna billah wa ya'malna sholihat, nanti repot. Walahum adzabun alim. Lelaki lo yang kena adzabun alim, enggak ada ayat walahunna adzabun. Nanti kamu protes, ini Quran kok hanya untuk lelaki, semua dhamir kan laki-laki. Coba sabbihi isma rabbikal a'la. Lu kita tidak disuruh tasbih. Kalau kita disuruh sabbihi isma rabb. Ya kalau untuk perempuan sabbihi apa sabbihi? Sabbihi. Jadi itu ya kalau nahwu ya biar dia ngomong sabbihi lil mufrad al mudzakkar, sabbihi lil muannas al muqaddar sauni-unimu, tapi orang Arab itu paham itu. Jadi maknane sabbih ya man ukhatib. Sabbih maca tasbih wong sing tak khitobi. Imanakah? Jadi ini dong ya, jelas ya. Jadi nah Quran itu di atas nahwu, sehingga kalau ada dhamir mudzakkar itu ya lil ghalaba umumnya seperti itu. Dan nanti cara mentahmilkan adalah syakhs atau ya syakhs atau man itu kan imam mudzakkar wa imam apa. Tapi kalau nahwu ya biar bikin kaidah gitu. Kalau lelaki ya sabbi, kalau perempuan sabbihi. Tapi nyatanya mbak itu harus tahu saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau sesuai nahwu ya keselen. Ketemu perempuan satu assalamualaikum ya roh. Barang ketemu perempuan banyak assalamualaikum. Nah, lama-lama orang nggak hafal salam karena mikir ini.
Ya ada mubalik sing ngangge assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi, itu latihan mubalik mesti itu. Itu lagi seneng-senengnya darah iso ngaji, paham ya? Nah kalau bosen. Iya kalau gitu nanti orang Betawi tidak jadi salam karena harus, dan anak kecil nggak bisa latihan salam kan. Kalau perempuan satu assalamualaikum, kalau banyak alaikunna. Soalnya ono lanang mbek wedok dadi sitok iki kum tak kunai. Akhirnya mau sik tak pikir bahasa Arabnya. Ya di mana-mana itu ada lil ghalabah apa? Lil ghalabah. Umumnya yang dibahas dalam publik itu lelaki. Sehingga khitab itu seringnya ditujukan kepada lelaki. Jadi misalnya lelaki sini harus jaga-jaga jangan sampai ada motor kecolongan gitu. Suatu saat ada perempuan tahu maling nyolong sepeda motor, dibiarin aja. Kan kewajiban lelaki. Itu perlu diobatkan nggak bro? Jadi sesuatu itu orang itu akan tahu maknanya meskipun khitab untuk lelaki. Makanya itu ada jalil ghalabah, umumnya demikian. Jadi saya mohon Quran itu istimalul arab, makanya disebut wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyun mubin. Dan termasuk lisanul arab adalah malu membakas perempuan di pentas publik sehingga kesannya semua khitab hanya untuk lelaki. Saya kira demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi. Ya sudah jawabannya gitu. Tadi kalau tanda wakaf beda-beda ikut yang mana? Saya pikir asal penerbitnya kredibel itu mesti beda-beda itu di wakaf yang tidak wajib juga tidak haram. Di mana-mana yang namanya khilaf itu pasti jaizut torofen apa? Jaizut torofen. Enggak mungkin lah dalam inna wa fakir kok ada yang bilang boleh. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Enggak, ya, itu jelas lah. Jangan-jangan dewe berarti dewe. Monggo itu ke Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ja'alna mutaakhina fika mutahaqina fika mutabadilina fika mutanasihina fika. Amin. Hatta nakuna fi darika hadiya wa syahidina laka ya Allah qasidina qawamina bil qist min khatamatil Qur'an wa ulumihi ya Allah mu'ayyin li kalimatika ya Allah hatta tardu'anna lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tardu. Allahumma ya ilahana ya Allah ya wasi'al maghfiratuka wasa'u minna wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma ya Allah maghfiratuka wasa'u minna wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma ya Allah maghfiratuka wasa'u minna wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma ya Allah ilama kun ahlan nabi wa rahmatuka fa rahmatuka ahlan anta wa jannatuka Muhammad. Allahumma rahmata habibika Muhammad wa aslih ummata habibika Muhammad wa tajawaz ummata habibika Muhammad wa aslih sha'nana kullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.